waktu dan kami kepada Mas Hashim Asyari. Oke, terima kasih Mas Moderator, Mas Aryudi. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan lebih serius ya, saya ingin cerita dulu awalnya kenapa sih riset saya itu terkait fake news gitu ya. Jadi dulu itu pas wawancara masuk S3, kebetulan Bang Hamdi yang wawancara. Riset saya itu kayaknya nggak di, apa, proposal riset saya itu nggak dilirik sama Bang Hamdi. Terus Bang Hamdi bilang, oh ngapain bro, riset kayak gini, nggak ada ini kan. Belum, waktu saya ngambil neuroscience kan. Terus udah kamu ke lab saya aja, nanti saya kasih tema yang menarik gitu kan ya. Gue bilang, mana apaan bang gitu kan. Udah ntar saya kasih tema yang menarik pokoknya. Dan lagi hype atau lagi tren sekarang gitu kan. Oh ya udah ya kan. Hanya pas masuk hari pertama langsung dikasih tema. Tim kamu nanti riset di lab Sipol, temanya fake news ya gitu. Ah, fake news gitu. Saya mikir fake news ya gitu. eh Rada gimana gitu ya kan, karena kan jauh banget dari proposal saya yang awal terkait dengan neuroscience. Terus saya mikir, oh, tapi menarik juga, seksi juga sih benar kata Pak Andi. Dan kebetulan waktu itu lagi hangat-hangatnya karena menjelang pemilu kan waktu itu ya 2002, mau 2023, 2024 itu kan lagi hangat-hangatnya pemilu kan. Dan lagi banyaknya fake news yang bertebaran di media sosial khususnya. Dan sempat saya mikir juga, saya juga salah satu yang memakan fake news juga waktu itu kan, karena banyak bias juga kan gitu kan, dan lingkungan dan teman-teman saya juga eh, nggak ngerti ini fake news atau enggak, itu kan mereka percaya berita itu ya tergantung, waktu itu tergantung arah politiknya mereka aja, siapa yang apa bicara A, kalau mendukung apa yang dia, apa namanya, yang dia sesuai dengan apa namanya kondisi dia saat itu, mereka cenderung percaya, dan itu salah satunya saya juga waktu itu. Dan dengan saya membuat riset terkait fake news, selain saya menyembuhkan diri dari bias terkait fake news gitu kan, saya juga belajar banyak terkait apa konsep-konsep uh, dalam apa terkait bidang fake news. Nah, jadi perjalanan panjang dari tahun 2002 sampai sekarang ya, terbitlah satu judul. Ini judulnya itu logika atau ikatan relasional. Logika atau ikatan rasional, dan menguji peran analytical reasoning dan relational trust dalam memodulatori pengaruh trusted endorsement terhadap kepercayaan berita palsu. Mungkin dari judulnya aja, mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya. Gitu. Nah, apa yang akan bahas pada siang ini, saya mungkin akan sedikit akan bahas terkait fenomena berita palsu. Apa sih berita palsu? Dan kemudian ya penelitian saya, kemudian kerangka teori yang saya, landasan teori atau apa teori yang saya gunakan, lanjut ke hipotesis penelitian, kemudian hasil studi. Nah, fake news ya. Jadi fake news itu saya definisikan atau saya bagi atau saya klasifikasikan menjadi dua. Kan. Yang pertama itu ada produsennya, diproduksi. Fake news itu diproduksi. Kemudian yang kedua, isu dan dampak. Dengan ada fake news, apa yang isunya seperti apa, dampaknya bagaimana. Nah, sebelum saya membahas dua hal penting ini yang menjadi dasar saya meneliti fake news ini, Eimer tahun 2002 mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan fake news itu masuk di spektrum gangguan informasi ya, di mana bisa ke misinformation maupun ke disinformation. Ketika fake news itu dibagi ke orang-orang dengan sengaja, tapi orang tersebut nggak ngerti ini real atau enggak, yang menjadi misinformation. Tapi ketika dia tahu ini fake news, tapi sengaja dibagikan buat kepentingan dia atau buat menipu orang, itu bisa dikatakan misinformation. Nah, kemudian eh, ternyata fake news itu ada tipologinya gitu. Jadi kalau sama yang kenal, kita banyak yang apa membaca kayak headline dan lain sebagainya tuh ternyata masuk tipological fake news. Ada dua tipologi fake news, yaitu fake news yang berbasis intensi ya, dan fake news berbasis konten. Nah, kalau intensi ini
sering ya kita lihat ya. Jadi kalau apa namanya kita buka media sosial itu kita sering nemu ada clickbait, hoax. Kalau hoax udah sangat familiar sekali. Jadi fake news itu bisa berupa hoax, bisa berupa rumor, bisa berupa satir, ya, bisa berupa propaganda, bisa berupa framing, dan bisa berupa teori konspirasi. Nah, kalau berbasis konten, dia itu bisa berupa video atau gambar-gambar yang sulit dideteksi ini asli atau enggak, apalagi sekarang zamannya AI. Dan kebanyakan juga berupa teks dan alternatif lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi isu terbesar gitu? Isu yang menjadi sasarannya fake news itu apa, Pak? Kalau dari literatur yang saya baca ada 3 isu besar atau isu penting yang sering menjadi sasaran fake news. Ya. Nah, pertama itu isu kesehatan, agama maupun isu politik, di mana isu-isu ini sering kita lihat bahwa dampaknya cukup besar ya. Eh, bisa mengakibatkan polarisasi, ya kan, bisa menimbulkan konflik dan kebencian antar kelompok, ya kan. Kemudian bisa menyebabkan ketakutan dan kecemasan. Ini terjadi ketika zaman COVID dulu misalnya gitu kan, atau zaman perang gitu misalnya gitu, ada berita nggak palsu bikin masyarakat takut atau cemas dan lain sebagainya. Nah, kemudian eh, fake news itu diproduksi. Nah, ini bedanya fake news dengan berita-berita umum ya. Jadi fake news itu emang sengaja diproduksi dengan bahasa yang seolah-olah itu sudah lolos tim editorial gitu. Jadi bahasanya itu benar-benar menyerupai real gitu. Bahkan kita itu kalau jarang membaca apa eh, berita-berita, kita nggak ngerti ini real atau enggak ya gitu. Itu, nah, tujuannya udah dibuat secara apa namanya sengaja dan memiliki tujuan untuk menyesatkan gitu. Nah, jadi fake news itu dibuat sengaja dengan redaksi jurnalnya yang sah seolah-olah ya, dan dengan tujuan untuk menyesatkan atau mengaburkan fakta. Biasanya suka ada kalau apa namanya kalau masuk ke apa ya, mal information misalnya gitu, itu kan berita benar kan tapi dikaburkan gitu, dibocorkan terus dikaburkan, itu dengan tujuan untuk menyesatkan si yang punya apa yang si personal itu, untuk menyerang personal dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih orang percaya fake news gitu? Gitu. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya ini menurut Ecker itu ada 3 faktor yang terbagi dalam 3 domain besar ya. Kenapa sih orang tuh percaya dengan berita palsu atau fake news? Yang pertama ada kognitif, kemudian afeksi dan sosial. Kognitif kita tahu, jadi banyak penelitian yang sudah meneliti terkait dengan bidang ini ya. Misalnya terkait dengan dual proses teori gitu ya. Kalau teman-teman ingat bahwa ada sistem pemrosesan di dalam otak kita itu sistem satu, sistem dua. Itu secara kognitif ya. Kemudian afeksi, gitu kan. Orang tuh kecenderungannya melibatkan respon emosional, ya kan, atau motivasi individu untuk mempercayai sebuah informasi yang mereka terima. Kayak teori motivated reasoning gitu ya. Kemudian sosial lah, ini faktor eksternal atau faktor lingkungan sosial atau lingkungan sosial kita ya, atau validasi sosial atau dukungan sosial, ya kan, yang kerap mempengaruhi kenapa kita percaya fake news. Nah, riset ini saya lebih memfokuskan di faktor sosial ini. Ya. Karena tadi saya melihat fenomena bahwa fake news itu banyak terjadi di politik ya, dan itu kebanyakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Nah, oke. Nah, salah satu variabel ya. Jadi ceritanya setelah saya apa menerima fake news menjadi apa ide penelitian saya coba membaca. Saya coba mengait-ngaitkan dengan fenomena yang ada di Indonesia saat itu ya kan. Kenapa sih orang percaya dengan berita palsu?
ketika si tokoh A bilang gini, tokoh B bilang gini gitu kan. Nah, saya coba mencari apa ya variabel ini tuh namanya apa ya gitu. Saya coba riset melalui review, itu saya menemukan ada satu variabel namanya trusted endorsement. Nah, ini juga nggak begitu asing ya di yang sering kita lihat endorsement ya. Trusted endorsement itu adalah definisinya itu adalah dukungan atau persetujuan yang diberikan oleh sumber yang dianggap kita kredibel. Jadi kalau misalnya ada informasi yang didukung oleh sumber yang kita anggap terpercaya, kredibel, ya kan? Kita kecenderungannya percaya dengan informasi tersebut, ya kan? Nah, ini saya mendasarkan variabel taxonomy dari dua penelitian yang cukup populer ya, yaitu Mena dan Luo. Nah, Mena waktu itu dia riset terkait dengan ada satu post di IG ya, di Instagram. Jadi dia melakukan eksperimen, ada dua post, satu post IG ya, yang di like sama orang terkenal ya, like sama figur yaitu Bill Gates dan Oprah. Satu post lagi nggak ada yang like, apa nggak ada nama itu nge-like di post. Dan hasil eksperimen mengatakan bahwa orang itu lebih percaya sama posting Instagram yang di like sama mereka. Ini maksudnya trust endorsement itu seperti itu. Nah, kemudian Luo juga gitu. Jadi Luo juga melakukan eksperimen di sosial media, khususnya di Facebook. Jadi postingan yang di like sama orang yang kita kenal, gitu kan, teman dan lain sebagainya itu meningkatkan kredibilitas pesan. Dan yang mana pesan itu belum tentu real ya, belum tentu fakta. Bisa jadi itu fake news. Gitu ya. Nah, kemudian masalahnya di mana dong kalau gitu? Ya. Nah, kalau tadi orang percaya sama postingan atau informasi atau berita yang didukung oleh public figure atau figur terpercaya, gitu kan. Nah, saya sekali-kali saya mengaitkan dengan fenomena yang ada di Indonesia. Ya kan? Kalau kita bawa dalam konteks Indonesia, kok kayaknya kalau Indonesia nggak cukup percaya sama publik deh, apa figurnya deh, gitu kan. Nah, kemudian saya menyimpulkan bahwa tadi persoalannya bukan hanya siapa yang menyampaikan gitu kan, tapi lebih mengapa individu itu percaya pada informasi yang disampaikan itu. Ada apa ini gitu kan? Gitu kan. Kalau saya misalnya percaya sama si tokoh A, terus Yogi percaya sama tokoh B, kok beda-beda gitu kan? Sementara saya nggak suka sama tokohnya Yodi. Apapun yang tokoh itu katakan, ya enggak lah, saya enggak. Boro-boro saya mau mendengarkan gitu kan. Boro-boro percaya dengerinnya kagak itu kan. Jadi itu kan ada satu kondisi di mana ada apanya, kenapa itu ya. Kenapa orang itu percaya dengan si tokoh tersebut. Nah, kemudian saya mengambil satu gap dari dua penelitian ini bahwa Mena itu belum belum melakukan itu. Artinya apa? Artinya ketika Mena melakukan eksperimen, dia hanya mendasarkan penelitiannya pada tokoh saja, ya kan? Belum mempertimbangkan peran afiliasi sosial atau relasi personal. Ya, Bill Gates itu apakah memiliki relasi personal sama audiens atau tidak itu ya. Nah, kemudian begitupun Luo sama Mark Fowit. Dia hanya menggunakan trust endorsement itu sebagai pengaruh sosial saja, belum mengeksplorasi terkait dengan kedekatan sosialnya. Ya. Ini yang kemudian dua penelitian ini yang kemudian saya jadikan dasar untuk mengambil satu, oh ini nih kayaknya saya mengambil gapnya di sini gitu kan. Saya mencoba untuk mengisi ini kayaknya kalau dibawa ke konteks Indonesia yang lebih kolektivitis ya, kolektivis gitu. Jadi kayaknya lebih tepat di apa namanya diajukan satu variabel lagi yang relevan gitu ya. Nah, kemudian saya mengusulkan atau menambahkan satu variabel lagi namanya relational trust. Ya. Nah, tadi jika trust endorsement itu menjawab siapa yang dipercaya, maka relational trust itu menjawab mengapa individu mempercayainya. Ya, jadi bukan hanya tokoh saja secara objektif gitu ya, tapi secara subjektifnya apa. Nah, relational trust itu didefinisikan sebagai kepercayaan yang muncul karena adanya afiliasi kedekatan nilai, gitu kan, dia memiliki afiliasi, hubungan kedekatan, kesamaan nilai, atau
satu komunitas, kesamaan ideal sosial antara individu dan si tokoh itu, ya kan, punya relasi interpersonal, ya kan, secara langsung ya, bukan bukan parasosial ya, tapi benar-benar memiliki hubungan kenal dan kenal, benar-benar kenal dan punya relasi kedekatan. Nah, kemudian teori yang saya menggunakan teori yang nggak cukup terkenal sih, gitu kan. Namanya Truth Level teori dari Levin tahun 2014. Ini teori yang dipakai sama Lugo Markovic juga. Cuman Lugo belum begitu banyak mengekspor terkait teori ini. Setelah saya baca, teori cukup menarik ternyata. Makanya saya gunakan dan sangat relevan dengan tujuan penelitian saya. Nah, teori ini bicara bahwa individu itu secara default cenderung mempercayai informasi yang diterima, kecuali terdapat alasan kuat untuk meragukannya. Jadi maksudnya gimana? Ketika kita saat itu kita menerima informasi, kecenderungan individu langsung percaya. Kalau informasi itu disampaikan oleh tokoh yang dia percaya, ya, tokoh yang menurut dia kredibel. Ketika ada tokoh yang menurut dia itu kredibel menyampaikan suatu informasi, itu sekian second gitu kan, itu kita kecenderungannya percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Kecuali kita tuh kritis banget, ya kan? Kita itu apa namanya critical thinkingnya itu tinggi gitu kan. Jadi langsung bisa keluar dari kondisi itu, namanya trigger event gitu. Jadi tapi berapa sih orang yang kritis? Ya itu nanti ada. Ya. Nah, kecenderungannya memang begitu ya. Jadi ketika orang yang dianggap terpercaya, tokoh kredibel menyampaikan suatu informasi, kita kecenderungannya percaya apa? Misalnya entah itu ulama, entah itu ustadz, entah itu politikus, entah itu dosen, entah itu siapa ya, orang-orang tokoh publik yang dianggap percaya itu ya. Nah, TDT itu memiliki 3 elemen utama, itu truth, the false state, atau social contact dan trigger event. Truth, the false state saya gambarkan sebagai relational trust. Jadi berperan sebagai seberapa dekat tokoh TE ini sama kita, ya kan? Gitu ya. Jadi ada syaratnya, gitu kan. Jadi nggak cuman apa namanya relasi saja, tapi ada hubungan interpersonal sama si tokoh itu. Bukan cuma kenal di TV atau kenal di media, tapi benar-benar dekat. Misalnya dosen kita atau uh, keluarga kita atau bos kita atau politikus yang kita kenal, kita bekerja sama mereka dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian trigger event saya gambarkan sebagai analytical reasoning, yaitu berperan sebagai rem kognitif ya, misalnya gitu ya. Jadi ketika kita apa namanya menerima informasi, kalau kita kritis banget, kita bisa skeptis langsung gitu. Emang iya benar ya, mau dia katakan, mau dia ucapin emang benar gitu. Langsung sadar gitu. Itu tuh kalau kita benar-benar kritis banget. Nah, analytical reasoning itu dikonseptualisasikan ya sebagai ya, gaya kognitif ya, kognitif style gitu, kognitif style, gaya berpikir ya, gaya berpikir ya. Jadi ini berbeda dengan CRT itu kan, cognitive reflection test gitu. Tapi ini lebih ke gaya berpikir dan saya mengambil konsepnya dari Pratz ya kan, dia mengukur terkait dengan intuisi, intuisi dan logis ya, pemikiran intuisi dan logis, dan yang punya 3 orientasi, yaitu di Pratz itu mengatakan bahwa orang yang kritis atau analytical reasoning itu ada 3 kondisi, yaitu inferensial, holistik, dan afektif. Sorry, gaya berpikir gaya berpikir itu ada 3, inferensial, holistik, dan afektif reasoning. Jadi saya mengukur analytical reasoning dari kerangka si Pratz ini. Nah, kemudian alasan saya yang tadi ya, kenapa saya mengajukan atau menggunakan atau apa namanya mengisi gap AR ini sebagai gap gitu kan. Alasannya satu tadi, Luo Markovic ketika menggunakan teori default teori, dia belum mempertimbangkan ini ya. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua adalah ini juga, ini alasan. Dan tadi berapa persen sih orang yang kritis? Penelitian mengatakan ya sekitar 70% pengguna media sosial nggak bisa bedain. Jadi 30% doang yang kritis. Kalau orang Indonesia cuma 21 sampai 36% doang yang
yang kritis. Berarti kan sedikit sekali. Artinya ada sekitar 40% orang yang masih terpapar fake news, tapi percaya pada fake. Nah, kemudian ini adalah question atau hipotesis yang saya lakukan. Jadi ada dua. Pertama, ini akan menjadi studi saya. Pertama, ini studi lanjutan. Pertama, ya, trust endorsement mempengaruhi pilihan fake news yang dimoderatori oleh garis yang kedua, trust endorsement yang mempengaruhi pilihan fake news itu diperkuat berlemah oleh relational trust. Nah, kita masuk ke analisis uji hipotesis. Jadi saya ceritakan dulu untuk pengukurannya. Jadi eh, prosedurnya gini. Jadi responden itu saya berikan, saya suruh milih dulu tokoh yang mereka suka. Ya. Jadi tokohnya yang mereka suka, tokoh politik, itu tokoh agama, atau apa dosen dia atau siapapun ya. Pilih tokoh yang kalian suka. Nah, setelah mereka milih tokoh yang suka, terus saya tanya lagi seberapa dekat Anda memiliki kedekatan dalam tokoh. Seberapa besar Anda mempunyai, ya seberapa sama sih value-nya, ya kan? Bersama ideologinya mungkin atau nilainya dalam dengan tokoh. Jadi supaya ini trust endorsement bukan sesuatu yang apa ya, yang objektif ya, yang netral, tapi memang benar subjektif si tokoh. Kemudian saya ukur dan kemudian saya ukur saya berikan berita-berita yang nuansanya politis. Nah, di studi ini masih asosiatif ya sifatnya. Jadi kan alat ukur atau apa kuesioner itu saya tanya juga ke responden bahwa apa namanya mereka itu ke pemerintah itu pro atau oposisi. Ini yang menjadi dasar nanti ketika saya apa mengukur fake news-nya gitu. Jadi apa berita palsu itu saya ukur ini ada yang oposisi ada yang pro. Jadi hubungannya hubungan asosiasi itu seperti. Nah, model pengujiannya ada 5. Yang pertama dari IV langsung ke DV, kemudian yang kedua jadi interaksi TE dan DV dimoderatori sama afeksi tadi ya. Kemudian hipotesis 3 interaksi TE dan DV dimoderatori oleh linguistik. Yang keempat, interaksi TE dan DV dimoderatori oleh inferensial. Kemudian hipotesis 5, interaksi antara trust endorsement PN yang dimoderatori oleh relasional. Hasilnya seperti apa? Nah, ini gambaran dari awal. Jadi pertama, saya menguji ke 410 responden. Gambarannya seperti itu. Nah, ini hasil hipotesisnya yang pertama. Jadi, ternyata TE ke DV itu signifikan. Ya, hubungan langsung. Dan hubungan langsung signifikan. Nah, tapi, nah, jadi ada ini variable control ya. Jadi ini saya masukkan ketika reviewer dari jurnal itu minta uh, untuk memasukkan variable control supaya kita lihat benar nggak sih gitu kan pengaruh PE ke DV itu murni atau ada variabel lain gitu kan. Nah kebetulan waktu itu saya memang mengontrol familiarity-nya berita gitu kan, apakah si responden tahu atau tidak itu ya. Nah kemudian setelah saya kontrol ternyata familiarity-nya itu titik. Jadi artinya TE ke DV itu nggak murni, ternyata dipengaruhi sama orang itu pernah mengenal atau familiar dengan berita itu. Nah, ini sesuai dengan teorinya si apa yang illusory truth effect gitu ya. Jadi berita yang sering kita lihat itu kecenderungannya kita lebih percaya dengan berita tersebut. Nah, kemudian hipotesis yang kedua ini uh, holistik ke DV signifikan, tapi interaksinya enggak. Ya.
Artinya penalaran yang holistik, orang yang memiliki penalaran holistik itu tidak mempengaruhi apapun terhadap kepercayaan tokoh ke palsu. Nah, begitupun yang afeksi. Afeksi ke DV signifikan, tapi interaksinya enggak tutup. Ya, ya. Jadi eh, signifikan ke DV tapi enggak mengubah apapun interaksi antara TE dan kepercayaan pada kata palsu. Ini ya. Kemudian yang terakhir yang inferensial. Nah, ini yang menarik. Inferensial ini kan dimensi yang sama dengan critical thinking ya, inferensial. Nah, inferensial itu secara langsung ke DP signifikan dan ada interaksi signifikan juga. Artinya orang yang memiliki apa namanya penalaran yang logis itu cenderung tidak mempercayai sesuai dengan. Nah ini apa namanya inferensialnya rendah, kecenderungan percaya perspektif itu inferensialnya agak sedang ya, percaya terhadap efektifnya juga lumayan. Ketika inferensial tinggi, percaya terhadap efektifnya itu di. Nah, kemudian bagaimana dengan relational trust? Nah, ini kan kemudian yang sebenarnya intinya dari apa namanya penelitian. Nah, apakah perannya juga memperkuat kepercayaan terhadap efektif atau tidak? Misalnya untuk relational trust ini masih proses ya, artinya saya belum bisa memberikan hasilnya saat ini, mungkin the next business day ya. Tapi saya sedikit akan memberikan satu apa namanya proses yang sudah saya jalani bahwa ini relational trust saya mengambil konsepnya dari Anthony Briggs dan Barbara Schneider yang menjelaskan bahwa ada 5 aspek dan saya tambah ke 2 aspek lagi dari teorinya Robin dan Hardy. Jadi relational trust ada 6 aspek. Ada respect, ada personal regard, ada competence, ada integrity, ada social process, dan training performance. Kemudian saya ujikan ke 321 responden dan saya coba cari apakah kemudian item-item yang saya bangun ini itu oke enggak gitu ya, acceptable enggak gitu ya. Nah, ternyata setelah saya analisis pakai faktor analisis memiliki faktor loading, faktor yang cukup signifikan yaitu 0,61 dan ini cukup acceptable ya, dan bisa dilanjutkan ke eksperimen dan eksperimen sedang berlangsung. Jadi kita tunggu apa kemudian hipotesis itu terjawab atau tidak. Gitu ya. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Oke, tadi kita sudah menyaksikan presentasi dari Mas Hashim. Selanjutnya, barangkali teman-teman dari yang hadir secara langsung maupun hadir melalui Zoom, ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Mas. Oke, mohon maaf untuk sesi diskusinya nanti kita akan rekap bersama ya karena memang topiknya masih dalam satu payung tentang fake news. Oleh karena itu kita lanjutkan ke pemateri kita, pembicara kita yang selanjutnya, ini Mas Wawan Kurniawan. Apakah hadir di ruangan Zoom, Mas Wawan? Hadir. Suara saya Oke, kedengaran nggak? kedengaran dengan jelas. Oke, Oke. Mas Wawan Kurniawan juga merupakan seorang mahasiswa doktor di Fakultas Psikologi UI dan sedang di bawah naungan Laboratorium Psikologi Politik yang juga meneliti tentang fake news. Untuk selanjutnya, apakah Mas Wawan udah ready, Mas? Share screen-nya dari sini atau dari situ ya? Dari Mas Wawan aja. Oh, dari saya. Bentar-bentar. Eh, saya izin share screen coba. Tapi di akun yang satunya tadi. Oke, udah kelihatan sih Mas, aman-aman. Kelihatan nggak? Oke, Oke, wait. Nah, udah.
Sip, oke. Dengan demikian waktu dan tempat dipersilakan pada Mas Wawan. Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Ya, ini seperti menyambung ya pembahasan dari penjelasan Mas Hasim tadi. Cuma di sini saya mungkin tidak akan menjelaskan hasil riset secara empiris, tapi lebih ke literatur review karena memang di tahap riset saya ini saya masih belum ambil data dan masih berkutat pada berbagai literatur review. Tapi secara umum atau gambaran riset saya mungkin akan tersampaikan dalam beberapa slide yang nanti kita akan diskusikan. Nah, jadi mungkin secara garis besar saya mencoba bertanya terkait dengan kapan sih seseorang itu bisa percaya dengan misinformasi. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa misinformasi itu adalah sebuah pesan yang sebenarnya tidak disengaja atau tidak disebarkan secara langsung, tapi kemudian orang bisa percaya dan itu mengandung pesan yang tidak semestinya. Tapi kalau disinformasi atau berita palsu memang ada intensitas kesengajaan. eh Mohon maaf kalau di saya open cam kayaknya bermasalah jaringannya, jadi mungkin saya off cam dulu. Nanti mungkin di sesi tanya jawab saya coba on cam, Mbak. Ya, saya lanjut dulu. Eh, nah, jadi di misinformasi ini saya berusaha untuk mengetahui di kondisi seperti apa sebenarnya individu itu mulai percaya atau mungkin memiliki kemungkinan dia akan menerima informasi itu bahkan ketika itu palsu atau mungkin itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Oke, saya lanjut. Nah, mungkin ini semacam gambaran dasar dulu bahwa ketika bencana Sumatera terjadi kemarin di awal tahun, kita bisa menemukan banyak sekali komentar-komentar, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu bisa menggambarkan isu-isu berita palsu atau isu-isu misinformasi. Misalkan ada yang menjelaskan bahwa ternyata itu adalah senjata kimia, ada yang menjelaskan bahwa itu adalah asap, ada yang menjelaskan bahwa itu adalah bencana ekologis yang betul-betul murni, ada yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah akibat deforestasi masif. Nah, dalam banjir informasi hari ini, ya tantangan kita memang adalah bagaimana kita memilah dan kemudian memilih mana berita atau informasi yang kemudian bisa kita percaya dan bisa kita jadikan pegangan. Nah, karena itu di riset saya sebenarnya saya berfokus pada apa yang kemudian disebut sebagai threat discernment atau kapasitas individu untuk membedakan mana sih informasi yang benar dan mana yang salah secara konsisten. Nah, kalau dalam beberapa riset sebelumnya yang tadi juga Mas Hasim sempat sebutkan beberapa poin, ya kita bisa lihat bahwa kemampuan berpikir analitis itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu melihat bahwa apakah itu memang berita yang betul atau itu adalah berita yang salah. Nah, tapi selain dari kemampuan berpikir analitis, ada juga faktor lain, misalkan bias emosional. Jadi, ketika berita itu atau informasi itu ternyata mampu menggugah sisi emosional seseorang, entah itu karena identitas atau karena latar belakang politik atau hal-hal yang berkaitan dengan unsur emosi, nah itu ternyata juga bisa mengganggu atau mengenali informasi tersebut. Nah, lalu penelitian yang menarik juga adalah bagaimana literasi digital dan pengetahuan dasar. Jadi misalkan kalau tadi di awal saya menjelaskan terkait dengan misinformasi krisis iklim, ya tentu saja orang-orang yang aktif di isu-isu krisis iklim itu pasti paham bahwa ada penyebab yang secara sistemik dari pemerintah, ada gangguan ekologis, ada hal-hal yang mungkin tidak sesederhana orang-orang awam mungkin bilang bahwa ini adalah bencana alam yang murni. Jadi eh, beberapa hal sebenarnya sudah terjelaskan bahwa kemampuan ini bisa dijelaskan oleh faktor-faktor seperti itu. Jadi eh, ini hasil literatur review saya dan saya coba menemukan hal yang mungkin bisa saya kembangkan. Nah, jadi
kita mungkin bertanya apa sih yang kemudian membuat kita percaya terhadap informasi itu. Jadi sebelum sebelum beralih ke misinformasi atau informasi yang keliru, salah atau informasi yang tidak semestinya, mungkin kita bisa melihat dulu kenapa sih sebenarnya individu itu percaya terhadap informasi. Nah, biasanya kan ada confirmation bias. Jadi kalau orang merasa bahwa berita itu adalah sejalan dengan pemahaman saya atau sejalan dengan keinginan saya, itu mungkin akan sangat mudah untuk percaya. Tadi Mas Hasim juga sempat menjelaskan terkait dengan isu-isu politik, eh, isu-isu jelang pemilu. Nah, bagi pendukung partisanship tentu akan mudah sekali bias-bias itu yang kemudian membuat dia percaya dan akhirnya mengabaikan mana yang benar dan mana yang sebenarnya keliru. Nah, lalu selain itu, kita juga bisa melihat adanya emotional arousal. Jadi ketika berita itu membangkitkan semacam perasaan menggugah atau mungkin perasaan marah atau mungkin perasaan sedih, itu sebenarnya juga memberikan potensi bagaimana berita kemudian bisa dipercaya atau informasi itu kemudian kita terima. Jadi mungkin kita sering lihat sekarang konten AI, ada hewan-hewan yang lucu-lucu, kemudian ada yang saling tolong-menolong. Beberapa orang mungkin akan sangat mudah percaya ya karena memang ada pengaruh emosional arousal di situ dan itu yang sebenarnya nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya. Nah, ini juga sempat dibahas. Jadi ada illusory truth effect. Jadi kalau misalkan kita juga sering melihat berita itu familiar atau informasi itu sudah berulang-ulang, orang bisa percaya dan kemudian melihat bahwa, wah, memang sepertinya informasinya seperti itu. Nah, ketika hal-hal itu kemudian dilakukan secara berulang, nah, informasinya kemudian menjadi sesuatu yang betul-betul dipegang teguh. Nah, ini yang kalau dari kubu Penny Cook, mereka percaya bahwa informasi bisa dipercaya dan tidak dipercaya itu biasanya karena lack of analytic thinking atau kemampuan berpikir analitisnya, kemampuan mengkritisi informasi itu memang kurang. Jadi ketika orang-orang yang tidak memperhatikan informasi secara kritis atau mungkin secara analytical thinkingnya memang kurang, nah itu mereka lebih rentan untuk percaya terkait dengan informasi-informasi yang eh, tidak tidak berdasar atau mungkin informasi-informasi yang keliru. Nah, di riset saya ini, saya kemudian mencoba melihat dua pendekatan, yaitu motivated reasoning dan classical reasoning. Motivated reasoning secara sederhana adalah eh, individu menerima informasi atau mempercayai informasi karena mereka ada identitas atau ada kebutuhan untuk eh, terdorong dari motivasi siapa dirinya dan bagaimana dia melihat informasi itu. Jadi ada unsur unsur emosi juga yang bermain. Tapi kalau classical reasoning itu berusaha untuk mengedepankan kemampuan berpikir analitiknya. Jadi ini akan sangat berkaitan erat dengan bagaimana kognitif individu bekerja dalam menerima informasi. Jadi ketika slide sebelumnya saya bilang lack of analytical thinking-nya kurang, kemungkinan classical reasoning-nya mungkin juga kurang. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin bisa menimbulkan classical reasoning-nya tinggi, ada motivated reasoning-nya tinggi. Nah, dari dua dua model ini atau dua konsep ini, itulah yang kemudian menghadirkan atau membuat saya mulai bertanya kapan dua hal ini bekerja. Karena debat debat yang terjadi sekarang adalah orang percaya karena ada motivated reasoning, orang percaya karena classical reasoning, atau mereka memang tidak bisa punya kemampuan berpikir atau seperti apa. Nah, tapi dalam beberapa literatur yang saya baca dan saya pahami, sebenarnya dua kondisi ini itu bisa bekerja dalam waktu yang mungkin singkat atau mungkin bisa berganti dan ada switch yang sebenarnya bisa menjelaskan bagaimana dinamika individu mempercayai informasi. Nah, akhirnya kalau tadi Mas Hasim menjelaskan tentang trust, relational trust, di sini saya menjelaskan epistemic authority. Nah, di epistemic authority itu
ini dijelaskan Kruglanski di salah satu papernya, yang mana itu secara mendasar adalah bagaimana individu percaya terhadap sumber yang dia terima. Jadi lepas dari dia punya relasi atau tidak, tetapi dia punya epistemic authority yang tinggi terhadap sesuatu. Misalkan eh, kalau kita ke dokter, terus dokter yang kita datang itu adalah orang yang betul-betul kita yakini punya epistemic authority untuk memberikan resep obat atau mungkin memberikan wejangan, kita mungkin tidak akan googling atau mungkin kita tidak akan punya kekhawatiran tertentu, kita langsung percaya. Nah, epistemic authority bekerja pada siapa individu yang kita percayai dan secara secara power dia memang memiliki hal untuk menjelaskan apa yang ingin kita ketahui. Nah, di satu sisi, epistemic authority ini sebenarnya bisa menjadi jembatan untuk menjelaskan kapan klasikal dan kapan motivated reasoning itu bekerja. Kenapa kemudian saya menjelaskan seperti itu? Karena di epistemic authority, orang bisa meningkat kepercayaannya ketika individu menerima informasi yang memang dijelaskan oleh ahlinya dan memiliki kebenaran dan mendukung apa yang sudah dia pahami, misalkan akhirnya trust-nya meningkat. Tetapi di sisi lain, epistemic authority itu juga bisa menjadi identity protective cognition. Dalam hal ini, orang mungkin bisa menolak mentah-mentah informasi yang tidak sejalan dengan identitasnya atau tidak sejalan dengan apa yang selama ini dia pikirkan. Misalkan kalau kita mengambil pendekatan kepercayaan terhadap saintis, kalau misalkan ada saintis yang bilang ternyata teori evolusi itu terjadi bla bla bla, dan kemudian ada orang yang secara identitas menolak teori evolusi itu, nah kemungkinan akan terjadi identity protective cognition. Jadi epistemic authority menjadi salah satu hal yang kemudian saya coba kaji lebih dalam, mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan bagaimana itu bisa memberikan ruang untuk menjawab pertanyaan kapan seseorang percaya pada misinformasi. Nah, saya bahas sedikit terkait dengan classical versus motivated. Nah, ini sebenarnya classical reasoning ketika berhadapan dengan epistemic authority yang memang dinilai kompeten, itu bisa mendukung kemampuan dia menilai kebenaran bahwa, oh, klaim ini benar. Tapi di satu sisi, ini mungkin kalau untuk motivated reasoning, otoritas epistemik itu juga akan sangat bergantung pada identitas sosial dari epistemic authority itu. Jadi ketika epistemic authority itu memang punya pakar atau mungkin kapabilitas dalam hal itu, tetapi di satu sisi dia tidak punya identitas sosial yang sejalan dengan si penerima informasi, kemungkinan berita itu bisa ditentang dan kemudian tidak dinilai sebagai sesuatu yang benar. Mungkin contohnya ada misalkan pemberi klaimnya adalah seorang profesor yang mendukung LGBT, kemudian penerimanya adalah orang yang tidak mendukung LGBT. Nah, itu mungkin akan konsepnya akan berbeda dan itu bisa menjadi sesuatu yang akan saya kaji atau mungkin saya pelajari lebih lanjut. Jadi secara mendasar otoritas epistemik itu dan nilai serta identitas akan sangat memberikan pengaruh bagaimana individu menerima informasi atau merespon apakah itu benar atau salah. Nah, di sini eh, saya meminjam sebuah framework dari eh, riset terbaru ini terkait dengan bagaimana sih sebenarnya misinformasi itu. Jadi dengan framework ini lebih mudah menjelaskan bagaimana misinformasi itu secara operasional. Jadi dalam framework ini di sini peneliti itu membagi dalam tiga tiga tier atau tiga kategori, di mana itu didasarkan oleh seberapa mudah kita merecall atau mengecek kembali sumber dari informasi itu. Jadi kelompok A misalkan eh, kita punya klaim atau kita punya informasi yang secara jelas itu sumbernya bisa
dicek atau bisa diklarifikasi dengan mudah. Di sini saya memberikan contoh misalkan sejak 1980-an suhu rata-rata Jakarta naik hampir 1,5 derajat Celcius. Ini data BMKG. Nah, kalau seseorang ingin mengeceknya itu bisa cek di data BMKG dan akan lebih mudah. Jadi TIRA itu informasi yang klaim-klaimnya memang sangat mudah diverifikasi. Nah, tapi di kategori B atau tier B eh, ini menjelaskan bagaimana informasi itu bisa bersifat ambigu. Ambigu dalam artian itu bisa benar, tapi kadang tidak sepenuhnya karena mungkin eh, masih butuh proses-proses eh, riset lanjutan atau mungkin akan ada keyakinan-keyakinan tertentu yang bekerja. Misalkan jika emisi tidak turun, Jakarta bagian utara bisa tenggelam permanen tahun 2050. Nah, kenapa ini masuk di tier B? Karena ini juga masih diperdebatkan atau masih belum final decision-nya. Jadi itu bisa menjadi kategori B. Tidak semudah di tier A tadi, tidak semudah verifikasi di kategori A, jadi dia masuk di kategori B. Nah, berbeda lagi kalau misalkan kita masuk di kategori C. Ini adalah klaim-klaim atau informasi-informasi yang secara mendasar sulit untuk diverifikasi. Contoh misalkan inti es dari Puncak Jaya atau Papua tahun 2010 menunjukkan bahwa lapisan debu vulkanik dari letusan besar abad ke-13 dan ke-15 jauh lebih tebal dari abad ke-20. Nah, disinilah sebenarnya misinformasi banyak bekerja atau mungkin informasi-informasi yang sifatnya ambigu atau kita tidak tahu sumbernya, tetapi karena terlihat atau terkesan betul-betul meyakinkan, kita bisa percaya. Nah, di tier C ini atau kategori C ini, kita mungkin akan sangat bergantung pada prior knowledge atau mungkin insting kita, apakah kita bisa percaya atau tidak percaya. Nah, disitulah kemudian saya melihat bahwa saya meminjam framework ini dan kemudian menggunakan epistemic authority untuk melihat bagaimana ketika klaim-klaim ini didukung atau mungkin diberikan penguatan oleh epistemic authority. Nah, jadi informasi ketika berkaitan dengan tingkat retrievability atau kemudahan untuk memverifikasinya itu akan kemungkinan bisa memberikan gambaran kapan seseorang percaya terhadap misinformasi. Nah, di sini mungkin adalah kerangka sederhana saya untuk saat ini. Jadi kalau tier A itu atau kategori A, klaimnya secara secara proses retrievability itu mudah diakses. Jadi itu akan mengarahkan individu yang memiliki kemampuan analitis tinggi, dia bisa memverifikasi sendiri, sehingga classical reasoning-nya bisa lebih dominan. Jadi kemampuan membedakan apakah itu benar atau tidak, itu lebih akurat. Nah, di tira ini, ketika kita menggunakan epistemic authority atau mungkin identitas, ini mungkin pengaruhnya masih relatif lemah, karena kita bisa lihat bahwa eh, ya sumbernya atau informasi yang diverifikasi itu memang seperti itu adanya, jadi tidak usah dibuat-buat. Nah, mungkin akan berbeda ketika itu kita berpindah pada kategori B, di mana klaim bukti pendukungnya atau buktinya itu masih kontroversial atau masih bisa diperdebatkan. Jadi ketika ada klaim-klaim yang punya ruang tersebut, itu akhirnya bisa menghasilkan interpretasi. Nah, ketika interpretasi muncul, itu sebenarnya bisa menjadi pemicu motivated reasoning bekerja, di mana orang akan menggunakan bawaannya atau emosional bawaannya atau identitas bawaannya untuk melihat bagaimana sih dia menjelaskan klaim yang dia temukan. Nah, di kategori B ini kemungkinan identitas itu akan sangat berperan dalam proses interpretasi. Nah, lalu di kategori C atau klaim yang bukti utamanya sulit atau mungkin susah diverifikasi, non retrievable, ini mungkin akan sangat berperan identitas karena apa yang disampaikan atau apa yang pesan itu berikan itu mungkin akan diolah oleh identitas yang mereka terima. Jadi apakah dia mendukung klaim itu, apakah dia sejalan dengan identitas yang dibawa klaim itu,
Itu yang mungkin akan menjadi proses atau mungkin kajian yang sementara saya kerjakan, dan saya mencoba melihat bagaimana kemungkinan perubahan antara klasikal dan motivated di tiga bagian tadi itu. Nah, ini mungkin pertanyaan buat saya pribadi dan mungkin juga teman-teman. Jadi, sebenarnya apa faktor paling kuat yang memberikan pengaruh pada individu sehingga mereka percaya misinformasi? Kemudian, apakah otoritas epistemik itu bekerja secara mandiri atau dipengaruhi oleh faktor lain? Lalu, mengapa identitas tetap memberi peran penting dalam sebuah informasi yang kita terima? Nah, jadi, kurang lebih singkatnya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ada yang bisa kita diskusikan, mungkin nanti bisa kita mulai di sesi berikutnya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Yodi. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya, Mas Wawan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Baik teman-teman yang hadir secara langsung di sini maupun teman-teman yang ada di ruangan Zoom. Apabila ada yang hendak ditanyakan atau didiskusikan bersama pemateri, mungkin bisa langsung mengajukan diri atau menuliskan pertanyaannya lewat chat. Teman-teman, barangkali ada. Eh, Mungkin sembari menunggu, saya punya pertanyaan pribadi sih, jadi sekalian bertanya juga. Mungkin untuk Mas Hashim di sini tadi ya. Tadi kan Mas Hashim sudah membahas terkait bagaimana relational trust mungkin akan menjadi salah satu faktor yang membuat orang akan percaya sama sebuah fake news. Well, any information in general pasti kita kalau sumbernya bisa kita percayai, kita rasa itu trustworthy, kita bisa percaya. Tapi dijelaskan juga ya di yang dikembangkan Mas Hashim bahwa relational trust itu aspeknya banyak kan. Ada berapa Mas kira-kira lebih lupa? 6 ya gitu ya. Nah kalau menurut Mas Hashim sekalian ini kan sedang berjalan juga ya eksperimennya katanya. Kalau dengan konteks masyarakat di Indonesia sebenarnya mana sih Mas yang kira-kira bunyi itu hasilnya tuh yang apakah orang Indonesia itu lebih percaya kompetensnya atau yang lebih metos atau kesamaan value-nya atau apa? Mungkin bisa dijelaskan dari Mas Hashim. Oke, terima kasih Mas. Jadi, nah kalau kalau teorinya sih bilang bahwa misalnya gini, ada si A dari luar negeri ya, dia sudah profesor gitu misalnya gitu ya, sudah terkenal lah gitu kan. Terus si B dia adalah dosen kita, kan. Dia dosen kita, dia baru doktor dan belum profesor gitu kan. Kita itu kecenderungannya lebih percaya dengan uh, dosen kita yang doktor itu daripada dia bergerak tapi ya kita nggak kenal siapa dia. Ini lagi saya buktikan apakah seperti itu atau tidak. Jadi eksperimenku itu adalah bukan beritanya ya, tapi siapa yang menyampaikan kan, siapa yang apakah kompeten kalau tidak punya relasi interpersonal itu asumsi atau hipotesis saya itu uh, ya nggak terbukti. Tadi ada apa aja Mas yang 6 yang tadi itu? Aspek Ada rasional tadi. respect, ada personal regard, ada saya lupa lagi. Oke. Ada ada value congruence, ada social closeness gitu. Jadi lebih pada bagaimana kita kalau misalnya pada tokoh tertentu atau pada uh, public figur tertentu itu ya, seberapa dekat kita dengan mereka gitu kan. Social closeness seperti apa, kesamaan nilainya, artinya mungkin apakah kemudian dia itu memiliki kesamaan nilai sama kita atau tidak, seberapa besar kita memiliki penghargaan tinggi. Kalau Itu yang tinggi, itu yang kita bilang relasionalitasnya tinggi. Kalau rendah ya nggak punya perasaan itu. Jadi dua orang dosen misalnya, yang satu RT-nya tinggi, yang satu RT rendah. Artinya yang rendah itu ya sudah, dia misalnya ngajar sama kita, ya kita nggak begitu dekat sama. tadi kan ada 6 ya Mas dimensinya, dimensi Iya. menyebutnya. Kalau dari 6 ini misalnya Mas Hashim suruh tebak-tebak berhadiah tuh yang bunyi ntar kira-kira apa tuh di Indonesia? Uh, Kira-kira ya kira-kira. Yang kalau ini cultural iya, tergantung culture juga kan. iya Indonesia. Ya hipotesis mungkin gini ya, kalau terbukti artinya
orang Indonesia itu lebih percaya sama orang yang punya hubungan relasi gitu. Jadi mau sekompeten apa ya kan, mau sekredibel apa kalau nggak punya apa relasi interpersonal sama kita, ya orang cenderung ya nggak minat untuk percaya sama apa yang dia. Ini konteksnya kan fenomenanya kalau saya bilang kan dari awal politik gitu ya. Ya kan kita itu cenderung percaya sama tokoh politik misalnya yang memang satu orientasi sama kita gitu. Kalau di awal kan hubungan asosiasinya kan seperti itu. Orang yang satu misalnya posisi atau misalnya pro gitu kan. Ya kita cenderung kan percaya dengan tokoh politik yang sama-sama pro atau sama-sama. Makanya kan ketika diuji dengan berita palsu awalnya responden yang pro pemerintah gitu ya. Dia akan cenderung tidak percaya dengan berita-berita yang dalam tanda kutip menjelekan pemerintah. Itu palsu gitu. Ini kan hubungan asosiasinya seperti ini adalah setelah sini kemudian saya lebih lebih persempit lagi hubungannya bukan hubungan parasosial tapi hubungan relasional, hubungan interpersonal. Berarti ada potensi pengembangan ke hubungan parasosial juga ya ke depannya nih Mas. Enggak karena itu. Nggak, maksudnya kayak untuk peneliti lain, bukan Oh untuk iya Mas aja yang mungkin penting. lain. Ini mungkin bisa jadi catatan juga buat teman-teman Iya. di sini. Jadi kalau orang Indonesia competence nggak sebegitunya ya sih. Berarti kayak seberapa dekat gitu. Intention instead of competence. Jadi oh ini orang satu value sama saya, nih orang satu kelompok sama saya, itu yang lebih matters untuk rational trust di Indonesia. Oke, kita udah ada pertanyaan juga nih di chat dari Mbak Irsa. Oke, selamat siang. Izin bertanya, apakah ada literatur yang menjelaskan bagaimana dinamika individu dengan high classical thinking dalam mempercayai fake news? Fenomenanya adalah generasi orang tua yang sebetulnya berpendidikan tinggi, profesor dan master misalnya, namun mudah memforward fake news tanpa melakukan verifikasi. Terima kasih. Mungkin dari segi konten bahasan ini relevan sama bahasanya Mas Wawan. Barangkali Mas Wawan mau menjawab, Ya, boleh. silakan. Ya, On cam, Mas, on cam. Katanya kalau diskusi on cam. ini udah nih di akun yang satu. Oke, sip. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, memang sebenarnya mungkin kita secara mendasar berpikir bahwa ketika orang punya analytical thinking, dia tidak akan termakan misinformasi atau fake news. Tapi nyatanya memang eh, orang yang punya kemampuan analytical thinking pun itu bisa terperangkap dalam informasi yang sudah dia terima atau dia dapatkan. Itu kenapa? Karena ada motivated reasoning yang bekerja atau ada confirmation bias yang bekerja. Misalkan kalau orang tua, kalau dia misalkan ingin memberikan nasihat kepada anaknya atau mungkin menjelaskan pandangan politiknya, ya dia akan dengan mudah memforward atau mungkin melanjutkan pesan itu tanpa melakukan cek lagi atau mungkin mempertanyakan apakah ini valid atau tidak, tetapi karena dalam proses penerimaan informasi itu memang sistemnya cepat dan kadang ketika kita sudah mendapatkan klik dalam artian ini berita yang ingin saya baca dalam artian bias bekerja, nah itu analytical thinking itu tidak bisa diandalkan lagi. Makanya ada kondisi-kondisi ketika motivated bekerja, analytical thinking bekerja, dan itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan saya, proses switch-nya itu seperti apa, dan itu memungkinkan sekali terjadi. Jadi di dunia yang penuh informasi tidak jelas ini ya, saya pikir kita harus melihat banyak hal dan kita tidak perlu berpegang lagi bahwa dia punya analytical thinking yang baik dan kemudian dia tidak akan terperangkap. Malah hal itu juga bisa menjadi perangkap. Bahkan ada paper yang menjelaskan bahwa orang-orang yang punya pengetahuan tinggi atau mungkin analytical thinkingnya baik itu mereka malah lebih sulit untuk mengubah pendirian ketika terperangkap dalam misinformasi karena itu tadi mereka sudah melakukan identity protection dan itu yang bisa berbahaya dalam proses informasi yang dia terima ke depan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Mas Wawan. Barangkali dari Mbak Irsa, apakah ada pertanyaan lanjutan? Tapi mengutip tadi jawabannya, berarti ada yang menarik nih, Mas Wawan. Jadi kalau di sosial media, biasanya orang ketika ada fake news tersebar, terus terbantah hoax gitu kan ya, Mas. Itu orang bilang, oh ini masalah
nggak pinter nih orang-orang gitu ya. Misalnya kayak eh, kata-kata yang bisa dipakai kan biasanya eh, IQ minus sekian gitu kan, atau ya Iya, kata-kata hinanya menyangkut dengan kemampuan intelektualnya mereka gitu. iya, Meskipun pada case-nya ternyata orang-orang yang let's say kita bahasa gampangnya pinter atau berpendidikan itu juga justru lebih rentan juga mungkin apa ya mensofistikasi atau bikin fake newsnya itu mereka juga jago bikin fake news itu terdengar lebih bisa dipercaya bagi mereka, apalagi kalau mereka punya ego intelektual ya, jadi kayak udah melindungi identitas mereka sebagai orang yang percaya, dan karena dia pinter apalagi makin susah tuh diubahnya gitu ya Mas. betul. Oke, Mungkin saya mau nambahin kali, Mas. Jadi, silakan. ini kebetulan di studi satu saya juga mengukur pendidikan nih. Artinya orang yang kritis dengan orang yang pendidikan tinggi itu ternyata beda gitu kan. Karena belum tentu S2 maupun S3 mereka kritis juga gitu kan. Ya ada motivated juga. Ada. Jadi waktu saya juga mengukur level pendidikan ternyata memang nggak ada pengaruh apapun gitu kan. Artinya ya ya negatif aja gitu kan. Jadi nggak berperan mau itu S2 S3 ya kalau mereka nggak kritis tetap aja main share aja. Apalagi itu bawa-bawa apa usia tua. Oh, ya, Ya orang-orang generasi orang tua yang sebenarnya oh sebetulnya berpendidikan tinggi oh tapi ya gampang orang-orang bahwa tua. fake news Iya. tanpa verified. Ya itu mungkin tambahan itu hasil studi saya. Oke. Terima kasih tambahnya Mas. Jadi perlu diingat teman-teman semua bahwa kayak analytical thinking dan tingkat pendidikan itu bisa ya berkorelasi tuh. Ada yang bisa punya pendidikan yang tinggi tapi no analytical thinking ya berarti ya. Oke. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Selamat siang Mas Awan dan Mas Hashim dari Mbak Gladita. Oke. Sebelumnya terima kasih atas pembahasan mengenai fake news dengan sisi psikologi neuroscience yang menggugah saya sebagai mahasiswa sastra. Untuk masalah ini saya izin bertanya khususnya masalah analytical thinking. Apakah orang yang memiliki logical fallacy terhadap kecenderungan percaya terhadap disinformasi meskipun orang atau individu tersebut memiliki relasi yang baik dalam dunia akademisnya? Sebagai contoh, mahasiswa sastra yang senang membaca, namun masih terlalu rendah dalam logical fallacy akibat beberapa faktor yang menyangkut seperti keadaan chaos di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mas Wawan atau Mas Hashim barangkali ada yang mau Hasim bisa jawab ya. menanggapi. Ini lempar-lempar mulu sukanya. Silakan Mas Wawan atau Mas Hashim. Mungkin saya sedikit kali ya. Ini bertanya apakah orang yang memiliki logical fallacy. Saya pikir ya. Saya pikir itu kan ya sama aja. Ini bias kok bias juga. Artinya kan kalau dalam ontologinya ya. Kalau saya pikir kan jika A maka B ya B sama dengan ya itu kan saya pikir kalau gitu kan ya belum tentu kan karena faktornya bisa juga C atau D atau E gitu kan. Nah, pertanyaannya kemudian apakah berikut ya intinya kalau logical fallacy ya mereka belum kritis gitu Ya, kan. berarti Karena mereka masih sesat pikir. Ya. jadi logical fallacy adalah konsekuensi dari rendahnya Iya, analytical betul. thinking. Baik. Dan terkait juga dengan relasi dunia akademis tadi udah dibahas ya bahwa ya orang bisa punya titel tinggi, punya reputasi di akademis, tapi itu belum tentu belum berbicara sesuatu tentang analytical thinkingnya gitu. Ya. Mungkin ada semua mau nambahin? Ya, mungkin ya memang pada dasarnya ya kita mungkin juga terperangkap ya bahwa kalau kita punya analytical thinking kita sudah tidak akan terperangkap oleh misinformasi. Tapi yang penting diingat adalah ada hal-hal yang seperti identitas, ada hal-hal yang seperti mempertahankan ego, identity protective itu. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin masih jarang di dipahami sampai akhirnya mereka tidak melihat bahwa ada loh sisi kebenaran yang sepertinya saya bisa kaji lebih lanjut. Jadi untuk menciptakan daya kritis mungkin kita juga perlu kerendahan hati untuk melihat bahwa kita tuh sebenarnya rentan sebagai manusia untuk menerima informasi atau mendapatkan sebuah klaim. Jadi selama tidak ada kerendahan hati itu ya saya pikir analytical thinking itu bisa jadi jebakan. Setuju banget Mas. Khususnya dengan bulan Ramadan yang kita harus Ah, muhasabah diri dan selalu berendah hati gitu ya, oke, meskipun oke, oke. udah S2, S3 ataupun titel-titel yang lain ya, belum tentu Iya, tuh. betul. Kuncinya adalah kerendahan diri dan kerendahan hati untuk menerima bahwa kita mungkin juga bisa terpapar fake news.
Selanjutnya Ya, mungkin ada pertanyaan aduh, bentar. Em, dari Kak Anastasia Perwanti. Mungkin langsung ke intinya ya. Fenomenanya terkait influencer, sosial media, dan mental health yang bikin orang jadi mislead terkait informasi-informasi tersebut. Dan pertanyaannya, kira-kira bagaimana peran dari relational trust ini bisa dijelaskan mekanismenya? Ya, mungkin relevan juga dengan kondisi saat ini ya, the death of expertise. Jadi orang-orang udah nggak percaya expert lagi, percaya sama influencer. Mungkin tadi dari faktor relational trust dari Mas Hashim, mungkin bisa dijelaskan lagi Mas untuk kontekstualisasi fenomena influencer nih di Indonesia kan itu mereka gajinya gede banget ya, melampaui riset-riset Indo itu. Oke, Fenomenanya gimana tuh, oke, Mas kalau Hashim? influencer kan lebih ke konsep saya tadi yang trusted endorsement gitu ya. Artinya memang gimana ini pihak yang dianggap kredibel gitu kan. Nah, ketika orang masih mempercayai dalam tanda kutip mereka itu kan yang masih influencer yang kredibel, ya itu masih bias, ya kan? Itu masih bias. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi hubungannya dengan epistemik gitu ya, relasional dan epistemic authority gitu ya. Kalau Mas Wan tadi kan menjelaskan epistemic authority kan lebih kepada kita percaya sama orang yang ahli kan, dokter ya kan. Dokter bilang terkait dengan apa eh, berbicara terkait dengan isu kesehatan ya kan. Kita sebagai orang awam ya cenderungnya percaya dong dengan dokter itu. Nah, karena oleh sentas itu nggak melihat itunya gitu kan. Tapi melihat faktor apakah dia punya kedekatan interpersonal sama kita atau tidak gitu. Kalau ada dokter A, dokter B, yang dokter B lebih punya kedekatan relasional trust atau interpersonal sama saya, itu kita kecenderungannya lebih mempercayai sama yang punya hubungan relasi. Itu bedanya itu. Oke, jadi epistemic authority itu sosoknya dan authority ini ternyata bisa dari apapun ya, Iya. terkait kompetens mungkin atau kedekatan itu kan bisa menjadi faktor orang kenapa percaya pada sosok tersebut. Mungkin kalau Mas Wawan ada komentar Mas khususnya terkait fenomena influencer slash edukator yang banyak dipercaya orang saat ini tuh. ya memang kalau beberapa jurnal komunikasi yang sekarang itu banyak yang melihat bahwa influencer itu juga punya otoritas dalam menyebarkan informasi dan banyak yang percaya. Nah, tapi di satu sisi ya maksudnya mereka juga punya power lah ya dari segi massa, mereka punya kemampuan untuk menyebarkan informasi lebih kuat dan meyakinkan followersnya, apalagi followersnya sudah merasa bagian dari influencer itu. Jadi ya itu mungkin sebuah fenomena yang hari ini tidak terhindarkan lagi. Yang bisa kita lakukan mungkin adalah menyadari atau mungkin memahami bahwa influencer itu juga punya apa kapasitas yang sebenarnya perlu kita kritisi. Jadi tidak tidak menerima secara 100%. Hanya saja memang itu akan sulit ketika base identity-nya sudah kuat dan akhirnya mereka menuhankan influencer-influencernya mereka. Jadi ya complicated juga sih ya. Ini multifaktor ya Mas berarti ya. Tapi itu fakta tidak terbantahkan bahwa memang eh, power di dunia digital sekarang bukan bukan cuman kompetens tapi bagaimana kita bisa mendapatkan attention dari orang-orang yang melihat di dunia maya itu. Dan mereka Iya, punya authority karena ya basically mereka bisa mengumpulkan lebih banyak klik dan juga atensi daripada orang-orang yang beneran melakukan riset dan lain-lain gitu ya. ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rahmadina. Intinya ada satu sosok yang dulu kakak ini anggap kritis. Lalu ada teman kampusnya bilang bahwa itu figurnya hanya istilahnya intellectual porn, nggak beda jauh sama figur politik yang mengusung MBK, cuman beda fokus. Lalu dampaknya orang jadi jaga jarak. Nah ini kan mungkin masuk ke rational trust ya Mas ya. Mungkin bisa dibahas dari Mas Hashim bahwa uh, rational trust juga dipengaruhi oleh relasi saya dengan orang lain tuh. Menurut Mas Hashim gimana nih? Makanya kan eh, tingkat kepercayaan itu kan dinamis ya. Kan artinya mungkin bulan lalu kita respect kan bulan sekarang enggak. Intinya itu ya. Jadi itu mungkin
ketika Mbak Ramadhani itu sekarang mungkin nggak respect lagi, ya kan, secara nilai nggak sama lagi gitu kan, ya itu kan berpengaruh. Jadi itu kalau dalam riset saya itu kategori relational trust-nya rendah, yang awalnya tinggi jadi rendah karena faktor yang menyebabkan dia menjadi nggak respect. Termasuk faktornya bahwa oh temennya nggak suka tuh, jadi Iya bisa juga, itu bisa juga bisa termasuk ya juga. jadi faktor yang menurunkan rational trust. Oke. Secara umum aku juga punya pertanyaan, baik untuk Mas Awan maupun Mas Hashim, bahwa sebenarnya ini kan orang, mekanisme orang percaya fake maupun real sebenarnya sama-sama aja ya. Kayak mungkin itu bisa dibantah dulu atau enggak nanti. Tapi bagaimana kita mempercaya basically general mekanismenya sama gitu. Dan sebenarnya ada satu faktor sih mungkin aku jadi penasaran dan mungkin teman-teman, Mas Wawan maupun Mas Hashim barangkali udah membaca tentang ini atau belum, bisa dijelaskan lebih lanjut bahwa kayaknya nih orang-orang di Indonesia tuh terutama di lingkungan yang saya lihat percaya fake news karena dia pengen percaya aja gitu. Jadi paham gak sih percaya fake news lebih mending daripada nggak punya suatu hal untuk dipegang gitu. Daripada aku nggak tahu, mending aku percaya aja apa yang dekat, apa yang kelihatannya benar, apa yang menggugah emosi gitu. Jadi kayak apalagi kalau udah menggugah emosi ternyata salah kan kita malu ya untuk mengakui oh udah terlanjur marah-marah ternyata fake news, jadi kayak enggak aku mau membenarkan ini gitu. Tapi intinya tadi mungkin faktor istilahnya mungkin tidak intolerance terhadap uncertainty ya, jadi kayak ada orang yang mungkin nggak bisa tuh nggak punya pegangan, dia harus percaya sesuatu, dia harus punya pegangan meskipun itu fake ya yang penting ada pegangan gitu. Mungkin faktor intolerance of uncertainty ini pernah menjadi bacaan atau bahasan dari Mas Wawan atau Mas Hashim, barangkali ada yang mau disampaikan. Paling duga-duga, aku juga nggak mendalami literatur tentang ini sejauh ini gitu. Silakan. Kalau saya mungkin nggak orang itu ya kalau kata peniku ya lazy ya males aja itu. Oh, jadi Kan ada dua kan, efisiensi ya? classical reasoning itu bukan motivated ya, orang ada informasi main percaya aja gitu kan, ya males aja dia nggak mau cari sumbernya yang benar gitu. Apalagi kalau misalnya udah tahu fake news, ya parah kalau gitu, artinya ya bisa jadi disinformasi kalau dia nge-share kemana-mana juga kan. Jadi motivasinya apa ya? Untuk efisiensi ya. Jadi kayak dari tahu sendiri capek, Iya. ada apa Ya enggak, division of labor. Jadi ya orang itu yang saya enggak. tugaskan sebagai sumber kepercayaan saya begitu ya. Kalau sistem satu mengatakan orang itu nggak mau memanfaatkan beban lebih kognitif yang ada dalam kepala dia itu kan. Ya, Itu emang males saja gitu. malas aja ya gitu. Karena emang kita nggak didesain untuk mencari sebuah kebenaran kayaknya. Emang didesain untuk hemat energi dan tetap hidup aja gitu. Oke. Mas Wawan barangkali ada komentar Mas. Ya, kalau terkait dengan ketidakpastian itu ya memang mungkin saya belum mengkaji secara langsung ya, tapi saya pikir itu bisa jadi ya. Tadi juga Mas Hasim sudah sebutkan lazy thinking itu, jadi kemalasan berpikir mungkin karena ada keinginan untuk segera mendapat kepastian ditambah dengan lazy thinking itu ya bisa jadi memang masyarakat kita mudah percaya begitu. Dan sebenarnya bukan cuma di Indonesia ya, hampir ya sebagian besar di beberapa riset-riset misinformasi juga menjelaskan hal seperti itu, bahwa lazy thinking atau mungkin ketidakpastian terhadap informasi dan ketika ingin punya pegangan tertentu, yaitu bisa saja terjadi di setiap orang. Jadi memang mungkin akan bisa kita ketahui kalau kita buat risetnya lebih lanjut, tapi saya menduga bisa bisa jadi bahwa memang itu juga terbuka kemungkinannya bahwa karena dia ingin cepat punya kepastian, dia tidak bisa terombang-ambing di tengah uncertainty itu, akhirnya dia memilih fake news. Nanti bisa direvisi kalau misalkan ada perubahan. Jadi ya bisa saja ya. Baik, sepertinya untuk saat ini belum ada pertanyaan tambahan lagi dan mungkin akan aku tutup dengan eh, statement dari masing-masing narasumber pada hari ini ya. Mungkin kalau kita udah bahas tentang fake news secara praktikal ya, ini kita bersama-sama di dunia yang banyak sekali informasi yang bisa hadir dalam satu hari di kepala kita untuk menghadapi fake news ini. Oke, tidak sepakat tadi analytical thinking penting ya. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan tersebut itu hal yang penting untuk orang bisa membedakan mana yang real, mana yang fake. Cuman perlu diakui bahwa itu kan berat ya. Maksudnya itu panjang ya untuk bikin orang yang nggak kritis jadi kritis tuh prosesnya lama nih gitu. Nah ini mungkin barangkali dari masing-masing narasumber ada nggak take away message yang bisa kita implement ke depannya dalam menghadapi informasi yang bejibun nih di hari-hari ini, atau something to remember untuk dipegang bagi teman-teman semua. Thank
take home message dari Mas Hashim maupun Mas Wawan? Barangkali ada yang mau duluan? Mas Wawan sih harusnya. Mas Wawan sih. Ya udah saya dulu. Asik. Ya, kalau dari saya memang ya seperti yang tadi Yodi bilang, kalau mau berpikir kritis kan itu susah ya. Makanya sebenarnya yang shortcutnya itu mungkin kita bisa bisa melihat atau memilih sumber-sumber yang terpercaya. Misal kalau berita politik ya pilihlah media-media yang memang punya kredibilitas yang sudah menjanjikan. Jadi kalau misalkan medianya itu ternyata belum pasti atau mungkin media baru ya itu bisa memunculkan pertanyaan dan itu kita harus waspada. Kemudian yang kedua sebenarnya selain melihat sumber itu ya memang kita harus punya kesadaran diri di tengah banjir informasi ini bahwa tidak semua informasi itu sudah final atau mungkin itu sudah benar atau salah. Jadi selalu ada antisipasi diri yang itu mungkin akan eh, bertumbuh ketika kita mulai menyadari betapa betapa rumitnya atau betapa kompleksnya informasi hari ini. Jadi ya mungkin dua hal itu, jadi berpegang teguh pada sumber dan bagaimana kita melihat dinamika informasi yang semakin deras di hari-hari belakangan ini. Jadi kurang lebih gitu sih. Oke, baik. Jadi kalau belum bisa kritis ke kontennya, seenggaknya kritis ke sumbernya dulu lah ya. Lebih gampang gitu. Ini dari Mas Hashim, silakan barangkali. Mungkin kalau dari kacamata saintis mungkin kalau misalnya orang tuh susah kritisnya ya itu kesempatan kita untuk meneliti terus. Ya kan? Faktornya banyak ini kenapa nih gitu kan. Kalau misalnya satu orang neliti, wah dari gunung ini nanti jadi satu rumah ya kan. Mungkin Rumah karena fake news pemerintah itu nggak kan dengan serius. berbagai prediktor gitu kan. Gitu kan. Ah, tapi penting juga untuk para intervensionis insos ini terutama kan bagaimana kemudian bisa mencerdaskan generasi terutama ya generasi Gen Z kan mereka bisa kritis terhadap informasi ya bisa melalui literasi media literasi tadi itu kan ya, dengan konsep-konsep yang ya menarik gitu kan yang bisa diminati oleh Gen Z mana kita kemudian bisa nggak terbawa arus fake news ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pesan penutupnya, Mas Wawan dan juga Mas Hashim. Dengan demikian, untuk acara Research Day ketiga pada hari ini kita bisa akhiri. Terima kasih untuk segenap panitia, segenap hadirin yang sudah bergabung melalui Zoom maupun secara langsung pada sore hari ini. Untuk eh, untuk e-certificate akan dikirimkan melalui email sesuai dengan yang didaftarkan pada registrasi. Dan dengan demikian, research saya ini hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.